pembelajaran dengan Bapak ya, dengan profesional itu berbeda ya. Lebih menekankan pada student center learning ya, gitu. Oke, nanti disatur ya, kita perkenalkan dulu ya satu-satu. Jadi saya ingin dengar backgroundnya seperti apa. Dan mungkin hari ini kita tidak langsung materi, ya. Tadi materinya dari kalian semuanya. Seperti apa nanti kita bicarakan. Terus pembelajarannya agak sedikit beda ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bagus Margo. Sudah ada yang kenal saya belum? Nelly sudah kenal saya, Risa? Sudah ada yang kenal belum? Saya baru pertama kali, Pak. Baru pernah diajar Bapak. Kapan? Pas S1, Pak. Oh, ini siapa? Oh, ini Khairul Nisa. Iya, Pak. Kamu bimbingan Bapak? Sama bukan? berdua. Kenapa? Bimbingan Bapak bukan ya? Skripsinya? Bukan, Pak. Oh, mirip berarti namanya. Waktu ngajar apa Bapak di pendidikan matematik? Analisis regresi, Pak. Berarti pertama kali 2018 ya? Iya, Pak. 18 ya? 2015 saya. Enggak, artinya Bapak waktu ngajar 2018 bukan? Pas semester keberapa ya, Pak? Saya agak lupa. Oke, ya mungkin yang sudah diajar Bapak berarti udah kenal ya. Oke, bagi yang belum kenal, nama saya Bagus Margo. Sebetulnya awalnya sih alumni STIS ya, pernah dengar ya STIS ya? Dulu namanya Akademi Ilmu Statistik, pernah dengar ya? Sudah ada pernah dengar ya? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya? Oke, ini berarti ada masalah. Bapak pengen lihat wajahnya kok nggak bisa ya, gimana caranya? Ini Pak, coba Bapak pencet yang titik 3 di atas. Bapak pakai laptop ya, Pak? Terus? Titik 3 yang di atas, itu nanti ada Ledge Gallery Preview. Ada pilihan, ada nggak Pak? Nanti diklik yang itu. Bisa. Ya, Pak. Bapak maaf suaranya di mute. Masih ke mute suaranya Bapak. Oke, sorry. Bisa atur nanti ya. Kalau masing-masing memperkenalkan diri di view kamera teman-teman bisa ya? Kenapa Pak? Diatur nanti ditampilin. Kalau Risa kan kelihatan sekarang nih. Coba saya coba. Ya. Coba satu-satu bisa nggak Share ditampilin? screen ya. Khairul Nisa. Iya, Pak. Dulu waktu Bapak kelihatan lagi. Ya. Waktu Bapak ngajar di papan tulis ya? Iya, Pak. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak pakai papan tulis lagi ya? Oke. Iya. Ya, ini udah kelihatan nih satu-satu nih. Oke. Iya. Oke, ya. Ya, latar belakang Bapak dulu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Dulu namanya Akademi Ilmu Statistik. Itu awalnya. Jadi lulus langsung bekerja di Badan Pusat Statistik. Ya, karena ikatan dinas seperti kayak STAN gitu, langsung ke DPU, kalau Bapak ke Badan Pusat Statistik. Nah, lama di BPS Malang Buana. Jadi 2016 Bapak bergabung lolos mutu di UNJ. Pindah ya. Jadi bukan pegawai BPS lagi, sekarang menjadi dosen di UNJ. Ya.
Nah, ditempatkan di Prodi Statistik. Kebetulan Prodi Statistik ini 2017 ya, baru ada 2017. Nah, sekarang dipercaya menjadi koordinator program studi statistiknya, prodinya lah seperti itu. Di BPS banyak bidang yang Bapak lewati ya, dari mulai menjadi dosen di STIS, terus kemudian pindah ke perencanaan, pindah ke evaluasi program, kemudian Bapak pindah lagi ke bagian metodologi, ya bicara sampling, terus Bapak sekolah S2 itu lulus dipindah ke bagian raca di perguruan ekonomi, kemudian menjadi staf khusus, pindah lagi jadi ke Lisbang, analis dan pengembangan statistik, bicara konsisten statistik, kemudian dari sana Bapak pindah ke STIS. Jadi lulus AIS sebetulnya Bapak tuh ditempatkan di STIS, jadi asisten dosen dulu. Terus sekolah pindah ke BPS. Nah sekarang kembali ke STIS selama 2009 sampai 2016. Sekarang baru pindah ke UNJ, ya. Itu perjalanan profil Bapak. Jadi memang background-nya statistik. Nah, sekarang Bapak diminta untuk membantu profesional menangani statistika pendidikan. Ya, profesional sudah ngajar ya, sudah ngajar. Oke, Bapak mau dengar dari Kairunisa deh dulu. Kairunisa, gimana metode pembelajaran profesional? Seperti apa? Bapak mau dengar dulu. Kairunisa. Iya Pak, Ya, Pak silakan. Suyono pas di awal beliau yang nerangin materi, terus untuk pertemuan pertama, kedua kalau nggak salah, kemudian untuk pertemuan berikutnya dari kami Pak yang presentasi. Jadi dibagi beberapa kelompok gitu. Ya, ya oke. Berarti hampir sama ya dengan profesional. Karena Bapak lihat kok tampilannya filenya dari profesional semua tuh PPT-nya. Ternyata tidak ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang materinya, mungkin kita hari ini bicara overview ya, overview dari seluruh materi yang akan dibahas di sampai UAS ya, overview. Sambil kita diskusi, belum materi. Nah, materi dari kalian semua nanti ya. Nah, oke, satu-satu deh, perkenalkan diri satu-satu deh, ya. Biar Bapak juga tahu sekarang tugas di mana, kemudian nangani apa, ya, mungkin tinggal di mana, ya. Silakan, Risa, mulai dari Risa dulu, silakan. Silakan, Risa. Iya Pak, maaf tadi saya habis ngambil casan, jadi nggak dengar tadi. Gimana Pak? Oke, sekarang mulai dari siapa dulu? Kalau Nisa dulu deh, perkenalkan diri. Kalau Nisa, perkenalan diri ya sekarang. Ya, silakan. Oh, perkenalan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Yuniarti, dipanggilnya Risa. Saya dari alumni S1-nya dari UHAMKA yang ada di Pasar Bos itu. Ngambil pendidikan matematika juga. Terus, apa lagi ya Pak? Itu aja sih Pak. Perkenalan dirinya apa lagi ya? Sekarang mengajar di SMA Sudirman Cijantung. Ya, Sudirman. Pernah dipakai untuk ujian SIS ya, Sudirman? Waduh lupa Pak, karena saya baru masuk ngajar tuh 2019 baru ngajar di situ. Sekitar 2014-an lah, 2012-an, 11-an. Itu pernah dipakai untuk ujian penerimaan masa baru SIS. Oke, lanjut. Siapa?
Heroisa, silakan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Inayatu Sufi. Saya alumni dari S1 Pendidikan Matematika UNJ. Kemudian saya sekarang sedang mengajar di SMA At-Taqwa di Bekasi. Ya, lanjut, silakan. Lanjut, Risa atau Risa. Iya, silakan mungkin bisa dilanjut aja sama Pak Wildan, Pak Muhar, dan yang teman-teman yang lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak Bagus, saya Muhar Yanto Pratama. Saya alumni S1-nya alumni UNJ Pendidikan Matematik. Saat ini bekerja di ngajar di SMA Islam Al Azhar BSD. Jadi saya tinggal di Tangerang, Pak. Tahun berapa udah? Ya, Pak. S1 tahun berapa? S1-nya 2008. Oh, udah lama ya? Iya, 2008. Oke. Belum pernah ketemu berarti ya. Oke, lanjut. Silakan. Terima kasih. Silakan Pak Wildan. Lanjutkan. Atau mungkin teman-teman yang lain dulu, mungkin Pak Wildan koneksinya lagi kurang jelas. Pak Wildan bisa dengar suara saya, Pak? Ya, silakan silakan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Hikmatul Fajar. Saya alumni dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ngambil jurusan pendidikan matematika juga. Dan sekarang saya ngajar di Madrasah Aliyah di Cikampek. Terima kasih. Bu Roselin, silakan. Iya, selamat pagi Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Roslin. Saya S1-nya dari UNJ juga, Pendidikan Matematika, masuk tahun 2015. Saat ini saya belum mengajar di sekolah, Pak. Terima kasih. Bu Erni, silakan memperkenalkan dirinya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Erni Elia Sitorus, alumni S1 saya di Universitas Negeri Padang. Saat ini saya mengajar di Sekolah Katolik Tangerang, SMP. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Bu Laili, bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laili Oktadianti. S1 saya dulunya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini saya mengajar di salah satu SMA IT di Cikarang. Terima kasih. Silakan Bu Dies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bagus, nama saya Dies Mustifam Budi. Saya alumni S1 Pendidikan Matematika Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya sambil mengajar di salah satu SMK swasta di Karawang. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bu Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak Bagus, nama saya Nazira Amalia. Saya alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika. Saya belum ngajar di sekolah. Ya, silakan Pak Yoga bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Priyatama, S1-nya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk sekarang bekerja menjadi guru SMP di SMP swasta di Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih. Ini masih ada satu lagi Pak yang belum join, sepertinya terkendala dengan belum bisa masuk ke Teams-nya. Saya juga nggak tahu kenapa. Ada satu lagi namanya Ibu Tuti, tapi masih mencoba untuk masuk ke Teams-nya belum. Oke, ya terima kasih. Berarti mayoritas guru ya. Oke, berarti mayoritas guru. Tentu sebagai guru tahu dong masalah masalah pendidikan murid-murid sekolahnya ya, di sekolahnya masing-masing. Mungkin bisa diangkat topik itu dalam kasus materi hari ini, statistika pendidikan ya. Nah gini ya, biasanya kalau Bapak ini memberikan materi ya, karena ini udah dunia maya, materi itu udah di mana-mana saja ya. Dan biasanya kalau dosen ngajar, biasanya gimana kalau Nisa? Kalau dosen ngajar, masuk kuping kanan, keluar. Biasanya gimana kalau diajarin sama dosen, masuk kuping kanan, keluar kuping? Kiri. Kuping kiri. Kalau kuping kiri masih kerekam, ya ngelewatin dulu, baru keluar kuping kiri, masih kerekam. Oh mantul Pak. Nah, ya, biasanya gitu ya. Apalagi sekarang online nih, dosennya kemana, masuknya kemana ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mental, ya, biasa gitu. Nah akhirnya karena ini adalah pedagogik ya, sehingga materinya mirip kayak Prof. Siono yang terakhir tadi, pertemuan ketiga dan seterusnya. Materi itu dari kalian. Jadi ini ada 11 ya. 11 kita ada 6 pertemuan lagi ya. Jadi ada 6 topik, betul Risa ya? Ada 6 topik ya, betul. Coba hitung Risa. Ada 6 topik betul Risa? Iya Pak. Ya. Oke. Nanti dibikin 2 ya. Satu orang mungkin satu topik satu orang. Kan ada 11 ya. Ya kan ada 11. Nanti dibagi aja ya. Bagi. Terus dan supaya bisa lebih memahami ya, statistik itu mungkin Karinsa masih ingat ya Bapak ngomong 3L ya, masih kan nggak 3L? Karinsa? Masih kan nggak 3L? Lupa. Ya, jadi kalau statistik itu ada yang tahu 3L? Yoga tahu? Yoga? 3L? Kurang tahu Pak. Jadi kalau statistik itu ya, itu supaya bisa memahami itu pakai 3L, yaitu latihan, latihan, latihan. Ya. Jadi harus sering latihan. Pengalaman Bapak kuliah di dulu nama Akademi Ilmu Statistik. Jadi kalau Bapak belajar dosennya ngajarnya enak dan mudah dipahami, itu biasanya Bapak nilai jelek. Tapi kalau ada dosen yang susah dipahami, itu malah Bapak nilainya A. Apa yang terjadi kira-kira? Seperti apa nih fenomena ini? Leli, kenapa ini bisa terjadi, Leli? Jawabannya apa? Kira-kira? Mungkin karena merasa kesulitan, jadinya berusaha lebih keras untuk memahami, Pak. Kalau yang tadi yang mudah? Kalau yang mudah mungkin karena mudah, gampang dipahami, jadinya ada rasa seperti mungkin istilahnya meremehkan pelajaran tersebut, Pak, karena merasa sudah bisa gitu.
Ya, itulah fenomena di kelas pembelajaran. Jadi nanti dicari itu faktor-faktornya. Tadi kan terkesan variabel kualitatif, ya Leli ya, variabel kualitatif. Coba nanti cari variabel kuantitatif. Nah, ini berpikir masalah pendidikan. Sorry, hari ini kita ngobrol-ngobrol saja, santai saja ngobrol, ya. Dari materi awal sampai akhir nanti Bapak sisipin materinya, ya. Kita ngobrol, kita ada feedback, ya, komunikasi dua arah, interaktif, materi mulai minggu depan, PET analisis dan seterusnya, ya, ANAFOA dan seterusnya, sampai SEM, ya. Oke, sekarang kita ngobrol tentang ke suatu fenomena. Ya. Nah, gini, sistem pembelajaran kita ini, yang jelas student ya, based learning artinya kalian yang aktif ya, bikin materinya, cari di mana-mana sumbernya, nanti minggu depan mulai presentasi masing-masing, kita diskusi, nanti Bapak sisipkan apa yang menjadi benang merahnya atau tahapan-tahapan apa yang paling penting di dalam materi tersebut ya. Dengan demikian minimal mahasiswa sudah paham ya karena dia sudah membuat materinya. Minimal mereka baca, minimal mereka latihan soal. Dan dari situ mereka dapat masalah ya. Dari situ mereka paham cara pengerjaannya. Oh, ini alat statiknya seperti ini digunakan untuk ini ya. Nanti di kelas presentasi kita diskusi, kita bahas mana yang belum atau masih kurang. Ya, itu lebih apa ya, lebih cepat menangkap materinya. Ya, ketimbang kalau Bapak yang ngajar musik masuk kuping kanan, keluar kuping kanan ya, gitu. Oke. Nah, kedua ya, itu di file Risa itu ada folder. Ya, folder masing-masing mahasiswa. Ya, nama mahasiswa ditaruh di sana. Kalau tadi Bapak lihat filenya apa ya, materi-materi ada latihan, tapi ini per nama ya. Jadi nanti bikin subfolder namanya misalkan yoga, namanya misalkan Yes, namanya Haronisa. Nanti Bapak akan melihat masing-masing file. Ya, tinggal klik di sana dengan tugasnya. Nah, Bapak mau nanya dulu, kalau UTS-nya profesional seperti apa? Lisa? Kalau kemarin UTS-nya disuruh mencari 3 variabel, terus mencari analisis regresinya dan analisis korelasinya, terus habis itu disuruh dijelasin menggunakan SPSS, terus habis itu dikirim ke emailnya Pak Suyono gitu Pak. Ya, berarti itu metode pembelajaran seperti apa seperti itu? Kan ada 2 ya, case based learning sama project based learning. Kalau profesional berarti menggunakan metode apa? Yang project ya Pak. Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa project ini saya? Karena berupa tugas. Apa bedanya case sama project? Ada yang silakan, nggak harus Risa ya, silakan kita ngobrol aja seperti biasa. Silakan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Case based learning sama project based learning. Ayo. Pertama. Maaf Pak. Silakan siapa nih? Roslin nih, oke Roslin. Kalau pemahaman saya, case based learning itu pemberian kayak studi kasus gitu ya Pak. Jadi nanti diminta siswa atau mahasiswanya baru di situ menyelesaikan kasus tersebut. Tapi kalau project based learning itu siswa atau mahasiswanya itu diberikan suatu proyek dalam rentang waktu untuk dikerjakan. Begitu Pak pemahaman saya. Ya, secara tim ya. Roslin, secara tim ya, berarti project ya. Halo? Iya sih Pak. Tim ya, oke. Ya. Kalau soal yang diberikan oleh Prof. Siono itu case based learning atau project based learning? Silakan.
Siapa? Kalau menurut saya Pak, itu project Pak, project based learning. Kenapa yoga? Karena yang dilihat itu dari hasilnya Pak. Nah, kayak kita punya sebuah data, terus dilihat hasilnya itu bagaimana. Seperti itu Pak. Oke, ada lagi yang lain? Case atau project? Profesional. Muhammad Wildan. Gimana Wildan? Wildan? Iya Pak. Gimana jawabannya? Iya sih, kalau menurut saya juga masih termasuk proyek Pak, karena memang Pak Prof-nya lebih menekankan pada memberikan suatu kasus lalu dengan menggunakan SPSS sehingga siswa itu dituntut untuk menyelesaikan suatu proyek sehingga nanti mendapatkan hasilnya sendiri gitu. Jadi menuntutnya mencari Pak Prof hanya menentukan instruksi, tapi lebih pada mahasiswanya. Ya, itu project based learning. Jadi membuat suatu project ya dengan tadi saya dengar dari Risa menambahkan beberapa variabel tadi ya. Variabel 3 ya tadi ya, Risa? Iya Pak, 3. Iya ya. Oke. Nah, nanti dikemas sedemikian rupa menghasilkan suatu karya ya, suatu karya. Kalau case based learning itu sudah ada kasusnya, tinggal dikerjakan gitu ya. Tinggal dikerjakan. Oke. Ya, nanti mungkin ke Bapak UAS sudah seperti itu ya. Project based learning. Tapi kalau Prof individu berarti ya kita juga bisa individu ya. Cuma nanti metodenya tergantung pakai apa ya. Nah, ingat ya, jadi nanti di kelas ini ada folder masing-masing mahasiswa. Kalaupun nanti presentasinya berdua, PPT-nya itu di copy masing-masing di subfolder masing-masing ya, di file masing-masing. Misalkan Riza sama Wildan satu kelompok, ada PPT-nya misalnya peta analisis misalkan. Nah, di foldernya Wildan ada PPT peta analisis, di subfoldernya Risa ada materi PPT peta analisis, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ya, bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Oke. Kalau sudah, biasanya Bapak ini kalau ngajar ini nggak penuh. Ya, sebetulnya penuh, cuma dibagi. Ya. Kalau di kelas lain, misalkan Bapak ngajar statistika lingkungan misalnya, atau sistem dinamik, atau asesmen norma parametrik segala macam, itu mungkin 1,5 jam pertama, seperti tadi kita dengarkan mahasiswa berpresentasi materinya, terus kita diskusi, kemudian ada solusi atau masalah apa, kita diskusi. Nah, sejam berikutnya, ya, atau 1,5 jam berikutnya, ya, itu mahasiswa mengerjakan tugas mandiri. Setiap pertemuan ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri itu diupload ya di masing-masing subfolder. Itu setiap pertemuan. Kalau nggak selesai, dikasih waktu selama seminggu sampai pertemuan berikutnya. Ya, kalau yang yang agak sedikit susah misalkan itu boleh seminggu batas waktunya. Tapi kalau hari ini mungkin gampang. Hari ini juga harus selesai. Tadi kita mungkin selesai sampai jam 9 barangkali ya. Selebihnya nanti Bapak kasih kasus, kerjakan masing-masing, nanti di-upload di foldernya masing-masing. Sampai sini bisa dipahamin? Masih bisa dipahami? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Jadi nanti Bapak monitornya setiap minggu atau setiap pertemuan, tinggal klik nama masing-masing mahasiswa, Bapak lihat hasil karyanya. Itu namanya case based learning. Jadi proses itu case based learning. Tapi UAS-nya nanti Bapak terapkan project based learning. Ya, silakan kalian buat suatu project
yang ada di sekolah masing-masing boleh, membuat kuesioner kecil sedikit boleh, ya pakai kuesioner sambil belajar, ya. Seperti apa sih kuesionernya? Nanti kita sisipin di materi yang masing-masing masuk presentasi. Misalkan nanti ada presentasi tentang ANAKOVA misalkan, ya, nanti kita sisipin. Kira-kira kuesioner apa yang bisa dibikin di materi ini? Kita diskusi tuh ya, karena kan Bapak Ibu kan sudah pengalaman ngajar di sekolahan. Lihat aja fenomena di kelasnya, seperti apa fenomena di kelasnya, ya itu dicatat. Ada mahasiswa yang susah diatur, siswa susah diatur, ada siswa yang mudah down misalkan atau dan sebagainya. Nanti kita bikin seperti apa kuesionernya, seperti apa analisis statistiknya, ya nanti kita bahas. Jadi itu ada folder masing-masing mahasiswa, kemudian tiap hari ada case ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, ditaruh di foldernya masing-masing untuk Bapak monitor penilaiannya. Kemudian di akhir UAS dari sekarang sudah dirancang, bikin dari sekarang. Ada suatu paper kecil yang kalau syukur-syukur sih nyata ya. Misalkan tadi yang di SMK siapa tadi ya di SMK? Yang ngajar di SMK siapa ya? Saya, Pak. Siapa? Dies ya? Dies. Nah, Dies bisa di SMK. SMK-nya apa Dies? Tata Boga atau komputer atau apa? Teknik, Pak. Oh, teknik ya. Nah, Dies bisa bikin project ya, di SMK-nya. Itu kan tekniknya. Kalau dulu kan, maaf, waktu Bapak kuliah yang namanya SMK itu kalau nggak STM, SEMEA. Pernah dengar nggak? SEMEA, STM, pernah dengar ya? Oh iya, saya STM, Pak. Maaf. Hah? STM ya? STM. Iya. STM. Sekarang namanya SMK gitu ya? SMK, ya. Nah, itu ada fenomena. Gitu loh. Apa fenomenanya? Kalau STM itu paling banyak laki-laki, kalau SEMEA perempuan. Gitu ya, Dies? Gitu nggak Iya, dia? benar, Pak. Nah, Laki-laki, ya, itu kan fenomena, ya. Nanti ada fenomena lagi di teknik, misalkan saja, saya nggak tahu apakah di sana banyak yang berkacamata, Dies? Enggak, Pak, hampir enggak ada. Oh, ya. Nah, di SMA itu ada yang berkacamata. Itu fenomena menarik itu, ya. Apakah ada hubungannya antara fisik seseorang yang tentu yang paling dominan kalau lagi belajar kan kacamatanya dengan daya tangkap belajar misalkan, itu fenomena. Nah, syukur-syukur dari sekarang sudah disiapkan kira-kira ada fenomena apa, nanti dalam pertemuan berikutnya boleh kita diskusi. Pak, saya ada fenomena seperti ini, ya. Terus mau mencari solusinya seperti ini. Nanti gimana statistiknya? Ya, kita bahas, ya. Boleh, nanti ada waktu khusus, silakan saja. Karena namanya project itu nggak beda dengan case-based learning, ya. Namanya project itu mirip orang bikin skripsi sebetulnya. Mirip orang bikin artikel. Jadi butuh waktu yang continue ngerjainnya. Ya, tidak ujug-ujug kayak case-based learning, tinggal lihat soal, kerjain, selesai persoalan. Kalau project tidak, dirancang dari sekarang. Ya, ada fenomena apa di sekolahannya. Nggak usah jauh-jauh di sekolahnya aja. Syukur-syukur itu menjadi topik tesis misalkan atau artikel misalkan dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita diskusi. Oke. Kalau sampai sini ada pertanyaan, mungkin Bapak ada yang kurang, silakan. Pak ingin bertanya, Pak. Saya. Ya, silakan. Nah, kemungkinan untuk sekolah itu 2 minggu ke depan, sekitar 3 minggu lah, Pak. Itu udah mulai libur ya, Pak. Nah, jadi yang ada di buat saya itu khawatirnya kayak kita nggak bisa melakukan surveinya itu, Pak, melakukan penelitiannya. Karena 3 minggu ke depan itu anak udah libur sih, Pak. Udah pas gitu, Pak. Project ini dikumpulkan kapan?
pada saat UAS kan Pak. Nah, bulan apa? Khawatirnya kayak apa kita belum bisa melakukannya gitu Pak, kalau misalnya sekolah udah libur. Enggak, sekarang ini kan udah dunia maya ya, betul nggak? Nah, dunia Benar maya. Pak. Nah, terus bikin pengumpulan datanya pakai apa biasanya kalau dunia maya? Nah, di sekolah saya itu masih banyak siswanya yang belum menggunakan alat komunikasi Pak. Makanya di tempat saya itu siswanya diwajibkan hadir juga pada saat pembelajaran kemarin Pak. Oh, di mana Yoga? Saya di Jakarta Barat Pak. Sama sekali nggak PJJ gitu? Iya Pak, selama tahun ini Pak dibikin tatap muka. Oke. Tapi kapan pertemuan tatap mukanya? Kalau saya karena kebetulan kelas 9 sudah selesai Pak, jadi udah nggak tatap muka lagi Pak untuk saya sendiri. Kapan mulai? Sorry, ini udah berakhir kelasnya tuh? Iya, sudah sekitar 1 minggu. Iya Pak, 1 minggu lalu itu udah saya selesai. udah nggak ngajar lagi sih Pak, karena hanya megang kelas 9 gitu Pak. Mulai ngajar lagi? Di ajaran baru Pak, sekitar bulan Juni. Kelas berapa? Kelas 9 Pak kelas saya. Yoga punya file atau database kelas 8, kelas 7? Nggak megang Pak kalau untuk database ininya. Bisa berhubungan dengan admin, minta nomor HP-nya gitu? Kalau untuk itu mungkin nanti bisa sih Pak diusahakannya. Yeah. Cuman yang tadi aja sih Pak yang agak ragu kalau berkaitan dengan survei online-nya itu Pak. Karena saya pernah mengadakan awal tahun lalu ya Pak. Dari saya total siswa itu 60 orangan lebih karena saya mengajar 2 kelas. Itu hanya sekitar 10 orang Pak yang mengisi. Oke. Ya. Gitu, jadi solusinya bisa juga Yoga, tidak harus pakai data primer, data sekunder boleh. Ya, misalkan nanti belajar SEM, ya terakhir kan belajar SEM ya, sudah paham tentang SEM, ya, Lisrel. Boleh pakai data sekunder Yoga tentang pendidikan. Silakan. Oke Pak. Fenomena apa yang mau dimunculkan silakan. Boleh pakai data sekunder ya. Oke. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Ada yang kurang Bapak mungkin? Sudah jelas ya? Risa, sudah jelas? Iya Pak, mau nanya kan minggu depan itu udah masuk mau Lebaran ya Pak? Lebaran. Berarti libur saya ya? juga info nih Pak, kalau UNJ itu S2-nya liburnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Pak? Terus nanti berarti untuk pertemuan berikutnya udah langsung materi presentasi dari kitanya atau bagaimana? Gitu Pak. Belum punya ini ya, kalender akademik ya? Bisa? Sudah punya kalender akademiknya? Kayaknya sudah share tapi saya lupa deh. Ini Bapak kirim ya. Oh belum punya ya? Tapi yang jelas kan minggu depan pas Lebaran ya. Kenapa? Belum punya Pak kayak. Belum punya ya. Iya. Saat ini Disco. Nanti Bapak kirim, yang jelas ikutin saja kalender akademiknya. Ya, ini Bapak kirim Risa. Kita punya grup nggak sih? Ada Pak, yang ada Pasuyunannya saya masukin saya tinggal tambahin Bapak aja ya Pak, yang udah ada Pasuyunannya juga. Oke Riz, sudah saya kirim ya, barusan. Nah, kita ikutin saja, berarti minggu depan libur, kapan masuknya, siap-siap tentang pet analisis ya, kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bisa sambil dicek, Riz, kapan masuknya lagi ya. Ada lagi yang lain? Ya. Mungkin Bapaknya ketinggalan. Cukup? Oke, kalau cukup, tolong Risa tampilin RPS-nya ya.
Kita boleh off kamera sekarang, silakan. Oh ya Pak, mohon maaf mau nanya lagi untuk nanti presentasinya cukup hanya dengan mengumpulkan PowerPoint-nya aja kah atau harus dengan Word-nya dibentuk seperti makalah? Oh ya gini ya. Jadi setiap presentasi ya itu khusus yang presentasi misalkan gini. Misalkan Risa presentasinya itu di masalah pattern analisis misalkan ya. Nanti kumpulin tuh pattern analisis ya dipresentasikan minggu depannya. Kan gitu ya. Nah, syukur-syukur dengan Word itu lebih lengkap sehingga nanti teman-teman bisa lebih lengkap belajarnya. Ya. Kan nanti filenya Risa kan pasti dimiliki oleh yang lainnya, kan gitu ya. Nah, oh iya, Bapak lupa. Jadi misalkan hari ini Risa sama Wildan misalkan saja, presentasi analisis. Jadi materinya itu yang dikumpulkan hanya PPT saja sama Word-nya. Ya. Kalau Word nggak selesai, berlanjut. Ya, tapi yang wajib PPT-nya Risa. Risa? Iya, baik ya. Pak. PPT-nya wajib minggu depan pas presentasi, tapi kalau Word-nya belum selesai, kerjain terus. Sampai kelompok 2 presentasi lagi, kerjain terus sampai selesai. Nanti dijadikan satu file ya nanti Risa seluruh kelompok. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok lain ya itu mengerjakan assignment yang nanti saya berikan. Ya. Nah, assignment-nya ya kalau mau siap-siap ya, biasanya Bapak minta kerjakan satu soal dan jawabannya materi yang dipresentasikan hari ini. Misalkan Risa presentasi masalah pattern analisis hari ini, syukur-syukur Yoga sudah mempersiapkan minggu-minggu lalu. Sudah ada soal dikerjakan dalam bentuk Word ya, terus dimasukkan di foldernya. Jelas perintahnya? Jadi 1 jam berikutnya ya itu dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas mandiri. Bisa jelas tugas Bapak? Berarti sistemnya pas presentasi nih Pak, kan satu kelompok kemungkinan 2 orang ya Pak. Terus habis itu setelah selesai presentasi, nanti semuanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak, atau tadi kalau nggak salah saya dengar yang tidak presentasi atau semuanya Pak? Gimana tuh Pak? Ya, yang presentasi hanya mengumpulkan PPT-nya saja. Oke. Nah, Word-nya sambil jalan diselesaikan. Iya, baik. Oke. Yang tidak presentasi, kerjakan satu soal dan jawabannya topiknya yang sedang dipresentasikan hari itu. Paham? Oh iya baik Pak. Berarti yang presentasi cuma ngumpulin Word-nya, jadi tidak mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak gitu ya Pak? Enggak. Cari aja sendiri. Jadi syukur-syukur ya. Misalkan misalkan Yes udah ngerjain seminggu lalu, ya pas jam 9 misalkan, itu tinggal klik tombol, upload, selesai, dia sudah off dari PJJ. Tapi kalau yang belum, ya sejam itu dikerjakan. Karena hari itu juga harus dikumpulkan untuk monitoring absen Bapak. Bisa diikuti? Oh iya. Yang lainnya bisa dipahami yang lainnya? Halo? Iya. Oke. Insya Allah bisa Pak. Okay. Bisa, Pak. Berarti soalnya bukan dari Bapak ya? Maksudnya bukan. Yang penting misal hari ini materinya tentang analisis korelasi, berarti teman-teman semua udah nyari data, terus dianalisis sendiri, terus habis itu kalau udah selesai bisa langsung diupload di hari pas pembelajarannya gitu ya Pak? Yes, good. Gitu ya. Ya, itu biasa seperti itu ya. Artinya itu ada semacam praktek atau latihan ya. Kalau cuma mendengarkan saja pasif. Tapi kalau dipersiapkan minimal dia mencari materinya. Minimal dia nulis. Sudah itu dia akan baca. Sudah itu dia akan pahami karena mungkin di presentasi yang akan dilakukan oleh temannya menjadikan pertanyaan yang coba diklarifikasi sama
kelompok lain yang sedang presentasi, gitu ya, Risa? Iya, baik. Oke, kalau sudah, Risa coba di share screen RPS-nya coba ya. Terus yang lainnya mohon bantuan untuk googling ya. Googling materi-materi yang akan kita bahas dari setelah UTS ya. Nanti kalau ada yang sudah, nanti kita coba tampilin. Ya, Risa silakan. Tolong di Risa sudah RPS-nya. Sebentar ya Pak, lagi chat dulu. Kau pakai laptop atau pakai? Pakai laptop Pak. Oke, sip. Bentar. Karena materi Bapak ini materi sudah applied ya, aplikasi. Kemarin juga. Ini materinya punya Bapak sama kayak punya Pak Suyono kan ya Pak? Ya sama. Saya juga seperti ini. Kita ngikut aja. Oke, yang lainnya, ya, yang lainnya sambil googling ya, cari materinya, ya. Nanti kalau udah dapet, silakan siapa dulu yang mau menayangkan. Oke, barangkali Bapak nggak akan jelaskan yang ini ya, Risa, karena sudah dijelaskan Profesor barangkali ya, betul ya? Nah, oke, kita ke materinya. Apa sih materinya yang pertama? Dari sini berarti Pak. Tata tertib. Ya, oke. Nah, dari sini. Oke, Liz. Materinya apa yang kita akan bahas, Liz? Silakan sebutin dulu. Satu. Ini kan proyek ini terakhir yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Suyono. Ini UTS-nya. Nah, berarti materinya dimulai dari sini ada mengestimasi koefisien jalur, terus menguji hipotesis tentang pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, terus menganalisis data dengan menggunakan ANAVA 1 faktor, terus menganalisis data dengan menggunakan ANAVA 2 faktor, menganalisis data dengan menggunakan ANAVA 1 faktor, lalu ada menganalisis data dengan menggunakan ANAVA 2 faktor, menganalisis data dengan menggunakan model persamaan struktural, dan yang terakhir UAS. ANAVA. Bisa. Oh iya, ANAVA. Iya, ANAVA dibawa Anaconda, bukan Anaconda ya, Risa. Iya, Oke. Pak. Nah, oke, sambil yang lainnya googling ya. Kita mulai dari analisis jalur. Terus nanti ada ANOVA satu arah ya, paling umum satu arah. Di sini sebut satu faktor, oke lah. Kemudian yang kedua analisis of variance 2 faktor. Ya, nanti ada ANACOVA 1 faktor, ANACOVA 2 faktor, dan terakhir apa? LISREL, betul? Terakhir LISREL, Linear Structural Equation Modeling, ya, atau model persamaan struktural. Agak beda dengan model persamaan simultan, ya. Oke, tapi di sini model persamaan struktural atau SEM, ya, Structural Equation Modeling, ya. Oke, ya, sambil yang lainnya googling, atau kita bagi tugas deh ya. Bapak lihat yang di atas sekarang ya. Bagi tugas ya. Ini ada, oke. Risa konsentrasi slide ini. Khairunisa sama Dies. Khairunisa. Iya, Pak. Oke. Berdua coba googling path analysis ya. Siap? Oke. Erni. Iya, Pak. Dan Lely googling, ini ada berapa sih, Nis? Sebentar ya. 11 ya. 11, 1, 2, 3, 4. 3. Jadi Khairunisa, Dies sama, oke, berdua dulu ya. Nah, sekarang Erni, Lely sama Wildan, ya, konsentrasi ANOVA, baik 1 faktor maupun 2 faktor. Ya, Erni, Lely, Wildan. Terus Muharyanto Pratama, Nazira, sama Roslin, ya, itu konsentrasi di ANACOVA.
ya ANACOPA, baik satu faktor maupun dua faktor. Nah terakhir Tuti, Yoga sama Risa, oke Risa terakhir ya. Tuti, Yoga sama Risa itu tentang SEM. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang apa Pak? Mohon maaf tadi yang terakhir. Pak, maaf tadi dia struktural kurang jelas. Yang terakhir ya. Risa tunjukin terakhir Risa. Iya sebentar Pak, oh ini dia. Namanya LISTREL atau SEM, Structural Equation Model. Nih, model persama struktural. Oh ini. Ya, Tuti, Yoga sama Risa. Oke, kita mulai dari PET analisis. Di itunya apa namanya? Lihat RPS-nya, materinya, Lisa. PET analisis. Ini ya Pak. Ya. Oke, kita mulai ini. Hernisa sama dia sudah dapat materinya? Oke. Belum Pak, maaf Belum, tadi yang yang mana ya Pak? Saya kurang dengar Pak. Kita bagian ini kan ya Pak ya? Uji hipotesis pengaruh ya Pak? Koefisien yang jalur. Analisis jalur. Yes. Oh, koefisien jalur yang nomor 9 ya Pak? Ya. Yang Oke. ini. Ya. Oke, Bapak cerita sekilas ya materinya ya. Yang pertama, estimasi koefisien jalur, namanya PET analisis. Ya. Ini kelanjutan dari regresi. Ya. Bapak nggak akan jelaskan lagi tentang regresi. Ya. Nah, hanya saja kalau di regresi itu tidak ada pengaruh tidak langsung. Betul ya? Misalkan Betul, X1, X1 terhadap Y, tapi tidak ada pengaruh X2 tidak langsung. Oke. Iya. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh namanya PET analisis. Ya, dia rekursif tapi ya. Satu arah ya. Cuma di situ ada ke indirect efek ya, pengaruh tidak langsung. Atau kalau pernah dengar namanya apa namanya intervening variable, pernah dengar? Intervening variable pernah dengar? Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum, Itu namanya, itu namanya variabel antara. Jadi variabel itu ada di tengah-tengah, dia yang menyebabkan hubungan tidak langsung antara X terhadap Y. Kebayang Bapak cerita gini? Terbayang? Dia yang menyebabkan hubungan tidak langsung. Jadi harus melalui dia untuk bisa berpengaruh terhadap Y-nya. Kebayang? Verbal Bapak? Halo? Misal. Oh, jadi kalau untuk jika mau menghubungkan X dengan Y itu harus melalui dia dulu ya Pak? Ya, itu namanya variabel antara. Dialah yang menjaga variabel tidak langsung. Gitu ya. Nah, itu di dalam regresi nggak bisa tuh. Ya, betul nggak? Oke, ya. Misalkan nih, kalau IQ sama hasil belajar berpengaruh langsung nggak? Bisa langsung, Pak. Bisa tidak langsung nggak? Bisa nggak tidak langsung? Atau pasti langsung? Nggak bisa, nggak ada yang nggak langsung. Gitu kan? Atau Bapak balik, bisa nggak dia hubungannya jadi tidak langsung? Variabel apa yang mungkin muncul di sana? Ada pendapat? Leli? Minat belajar bukan, Pak? Ya, dia IQ-nya bolehlah 135. Ya kan? Tapi dia passion-nya itu melukis. Iya. Ya kan? Terus dikasih mata pelajaran komputer. Betul nggak? Iya, betul. Atau kondisi kesehatan. Sama itu, lingkungan, Pak. Yes. Kebayang ya? Kebayang. Iya, kebayang. Paham, Pak. Paham. Variabel antara. Nah, cuman semuanya itu adalah observable variable. Variabelnya bisa langsung diukur, ya. Apa yang variabel observable? Itu adalah yang misalkan kayak tinggi badan, kan bisa ada ukuran ya kan, veteran. Berat badan, kan ada alat ukur yang timbang. Itulah koefisien jalur. Nanti ada jalur-jalurnya, diestimasi tuh koefisiennya.
Itulah pengaruhnya. Ya, nanti Karinsa kalau ada waktu dia slide sebentar. Kalau enggak ya berarti kita kerjakan apa yang Bapak kasih assignment hari ini. Sudah koefisien jalur kebayang? Sebelum Bapak lanjut, ada cerita? Ya, ada file di Google buat di-share, Pak. Sebelum nanti dulu ya, nanti dulu Kairon. Oh, kita masih glimpse ya, sekilas dulu ya, apa namanya clue-cluenya ya, pointer-pointernya apa yang akan dibahas ya. Nah nanti di pertemuan sesi 10 itu ada variabel exogenus sama endogenus. Nah kalau di regresi ada variabel apa di sana? Gimana Pak? Kalau di regresi variabel apa namanya? Ada variabel apa di regresi? Variabel independen, bukan Pak maksudnya? Independen. Ya, ya, variabel respon, variabel bebas ya, terikat, variabel independen gitu ya. Tapi kalau di koefisien di path analisis namanya variabel exogenus, variabel endogenus. Kenapa? Karena nanti di dalam path analisis yang tadinya dia variabel endogenus bisa menjadi variabel exogenus karena dia sebagai perantaranya di situ. Ya, nanti dibahas oleh Khairun saya. Sehingga agak dibedakan namanya variabel exogenus sama endogenus. Tetapi di dalam SEM ya, di dalam SEM nanti yang pertemuan terakhir tadi yang structural equation modeling atau model persamaan struktural, model persamaan MPE ya, MPS ya, model persamaan struktural, itu juga ada exogenus, endogenus. Nah, dia biasanya unobservable. Nah, unobservable variable itu belum bisa langsung diukur, harus dibantu dengan kuesioner. Misalkan kecakapan kehebatan kayak gitu, kemalasan, itu kan variabel-variabel yang susah diukur, betul nggak? Namanya unobservable variable. Sehingga untuk bisa diukur seorang ini cakap, seorang ini malas, seorang ini hebat, ya kan, seorang atau lingkungan sehat, misalkan, harus dibantu dengan kuesioner. Ya, dengan skala Likert misalkan. Pernah dengar ya, kuesioner dengan skala Likert ya? Nanti hasilnya apa? Oke, hasilnya apa di situ nilainya? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Skor. Ya kan? Kalau skala Likertnya 5, pertanyaan 20, berarti skornya berapa maksimum? Pertanyaannya 20. Skala Likertnya 5. Berarti skor maksimum berapa? Ini Bapak cerita gini kebayang nggak ya? 100. Ya, well done. Oke, good. Nah, itulah namanya unobservable variable. Variabel yang belum bisa diukur langsung. Dia akan bisa dinilai, punya nilai kalau dibangun dari instrumen ya. Oke. Itulah path analisis. Sudah? Bagaimana penggunaannya itu mirip regresi. Ya, mirip regresi, pengaruh dia ya. Cuman di situ ada indirect effect. Ya, yang tadinya eksogen menjadi endogen. Kalau di regresi kan ada Y, ada X. Nah, kalau di sini yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya eksogen menjadi endogen. Kalau eksogen itu mirip di regresi itu namanya variabel independent eksogen. Tapi kalau variabel Y di regresi dependent atau terikat, tapi kalau di path analisis namanya endogen. Kebayang? Eksogen, endogen? Insya Allah kebayang, Pak. Ya, Bapak nggak kecepatan ya? Kecepatan nggak kira-kira? Halo? Karena enggak, ini Pak. enggak ya, karena PJJ ini mempengaruhi suara juga, jadi takut diinterupsi aja kalau suaranya enggak baik. Nah, kemudian di dalam pendidikan ya, itu memang ada hubungannya dengan teknik statistik yang namanya experimental design.
atau rancangan percobaan, ya, rancangan percobaan. Nah, itu tentang ANOVA ke bawah, ANOVA sama ANACOVA, ya, analysis of variance. Namanya analysis of variance. Jadi siapa yang dianalisis? Nazi, siapa yang dianalisis? Sorry? Variansinya. Iya, variasinya. Ya. Kalau ANOVA itu dilakukan ketika kita punya sampel lebih dari 2. Ya, bisa 4, bisa 3 dan seterusnya. Nah, masing-masing sampel atau masing-masing variabel tergantung datanya itu ada variasi. Misalkan apa namanya, prodi pendidikan matematik tentang nilai misalkan, itu ada variasinya. Kemudian prodi statistik ada nilai, ada variasinya. Nah, mereka antar perlakuan, antar variabel atau kelompok itu dianalisis variasinya, ya. Maka dibawa dengan analisis of variance. Kalau bahasa Indonesianya sidik ragam. Nah, satu faktor ya berarti hanya satu saja yang menjadi jawaban dari hasil percobaannya. Misalkan masalah produksi produktivitas pegawai, atau misalkan nilai mahasiswa, nilai siswa misalkan, atau kalau di pertanian itu produksi misalkan, ya. Nah, itu diberikan treatment, diberikan perlakuan. Jadi sebetulnya materi experimental design, rancang percobaan itu dulu-dulunya itu diterapkan di pertanian. Misalkan ada lahan sawah nih, petak sawah, yang satu diberi pupuk P, lahan ini diberi pupuk Z, lahan sebelahnya diberi pupuk N. Nah, itu dibandingkan tuh produksinya atau produktivitasnya. Ada perbedaan nggak antar pupuk? Nah, itu dulu. Namanya muncul statistik namanya experimental design atau rancang percobaan. Nah, seiring dengan waktu ternyata bisa juga diterapkan di dunia pendidikan, di bidang sosial. Nah, pendidikan ini erat kaitannya dengan penggunaan rancang. Jadi kalau mungkin Khaironisa atau siapa tadi yang alumni STS tuh, Roslin, ya, itu kalau Bapak lihat skripsi mahasiswa itu kebanyakan rancok. Betul ya, Roslin? Khaironisa, betul ya? Oh, Pak, kebanyakan apa, Pak? Maaf. Rancok, rancang percobaan. Iya, Pak. Dengan treatment, pembelajaran ini. Ya. Iya. Ya kan pakai ada kontrol, kan gitu ya. Kemudian sebelum, sesudah, ada media pembelajaran ini, bagaimana hasilnya. Nah, itu sebenarnya rancang percobaan. Materi-materi di statistik itu experimental design. Ya. Kalau di statistik dibahas dalam 1 semester, ya, experimental design. Tapi kalau waktu Bapak kuliah di AIS itu 2 semester experimental design, ya, karena lebih advance ada namanya faktorial, ya, dan seterusnya. Nah, di sini satu faktor saja, yaitu tentang pupuk, misalkan kalau yang ke pertanian. Kalau yang di pendidikan hanya metode pembelajaran misalkan, ya, hanya satu faktor. Nah, bagaimana kalau ada 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor, susah nih, ya. Maka di sini hanya dibatasi cuma 2 faktor. Berarti hanya 2 faktor yang menjadi menemukan suatu hasil, ya, dari apa yang diteliti. Misalkan nilai, ada 2 faktor tuh. Faktor apa? Faktor internal sama faktor eksternal. Faktor apa? Faktor sekolahan dengan faktor di lingkungan keluarga. Faktor apa? Faktor dia kos tidak kos dengan faktor dari jenis kelamin, dan seterusnya. Itu 2 faktor. Tapi kalau satu faktor, ya satu faktor saja, ya. Ya hanya metode pembelajaran saja, saya mau lihat. Terlepas dari nanti ada suhu, gimana, nggak perhatiin tuh. Terlepas dari IQ-nya mereka, nggak diperhatikan. Terlepas dari siswa punya gizi buruk, gizi sehat, nggak diperhatikan.
Pokoknya ini ada metode pembelajaran, saya mau lihat hasilnya. Itu satu faktor. Ya. Nah, ketika ada hal-hal yang perlu dikontrol, contoh nih, Bapak mau dengar dulu deh supaya bisa ada diskusi. Tuti, ada nggak Tuti sini? Tuti, Ariati. Oke. Yoga deh, Yoga. Ya, Pak. Yoga. Ga. Coba bayangkan, Ga. Kamu ngajar di mana, Ga? Di SMP, Pak. Oke. Jadi Yoga masuk nih, ya kan? Masuk kelas atau sekolah SMP tersebut ingin melihat Yoga ini habis pelatihan, ya. Ada nih metode pembelajaran yang bagus nih. Saya dapat nih dari sini nih, dari asosiasi ini, metode pembelajaran A namanya. Tapi asosiasi yang lain metode pembelajaran B, C. Nah, Yoga mau lihat nih, metode pembelajaran mana yang baik nih? A, B, C, gitu. Kira-kira kalau diterapkan di siswanya, kondisi seperti apa, Ga? Bahwa hasil penelitian itu bisa diterima. Coba ceritanya, silakan, Ga. Mungkin kalau kita kan punya sebuah metode ya Pak, anggapannya ya Pak. Nah, mungkin yang kalau misalnya kalau dari pandangan ya Pak belum berkaitan karena nilainya. Jadi kalau dari pandangannya siswanya itu lebih tertarik dengan metode yang diterapkan. Misalnya yang A itu lebih menarik, membuat siswanya itu lebih banyak bertanya. Gitu Pak. Kalau sebelum melakukan pengujian ya Pak, kayak gitu sih Pak kalau yang saya tangkap dari bayangan saya Pak, kalau belum berkaitan dengan hasil belajarnya. Kalau berkaitan dengan hasil belajarnya, berarti siswanya itu ada peningkatan nilainya sih Pak biasanya. Jadi kayak misalnya dia yang tadinya nilainya di bawah KKM jadi bisa lebih dari KKM-nya Pak, gitu. Oke, good. Ya, Risa, punya pendapat Risa? Iya Pak, Risa atau Hairudisa ya Pak? Risa. Ya, kamu. Risa. Ada pendapat? Kalau saya sih kurang lebih sama Pak, kalau misalnya metode itu berhasil, tapi kan sebelumnya juga dilihat dulu dari latar belakang siswanya dulu, kalau misalnya kira-kira ini metodenya sama siswanya diterapinnya agak kurang susah. Misal mungkin kan ada satu kelas yang dia kemampuannya agak kurang ya Pak, jadi mungkin nggak bisa diterapin di kelas itu. Jadi sebelum diterapin di kelas yang mau diterapin itu juga harus dilihat dari latar belakang siswanya dulu. Terus habis itu untuk melihat apakah nanti itu dia berpengaruh atau enggak dengan metodenya dengan kelasnya, itu ya dilihat dari hasil belajarnya mungkin Pak. Jadi hasilnya kalau misalnya emang cocok, berarti ada perubahan nilai dari yang tadinya biasa aja mungkin, nah sekarang ada peningkatan nilainya seperti itu. Kalau misalnya tidak cocok berarti nilainya akan berkurang atau tetap sama aja gitu. Jadi nggak ada peningkatan. Seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, good. Itulah yang disebut sebagai pengubah kontrol. Atau di dalam percobaan perlu dikontrol. Kenapa? Karena belum tentu nih metode ini bagus. Ada faktor yang lain nih yang harus dipertimbangkan. Ya, nanti istilahnya ada konkomitan namanya ya. Itu adalah pengubah kontrol. Nah, bagaimana metodenya? Misal ginilah Yoga. Yoga nerapin metode A, B, C, langsung diterapkan ke siswa. Ternyata siswa-siswa itu IQ-nya beragam. Apa yang terjadi Yoga? Ada yang 120, ada yang 130, ada yang 100, bahkan ada yang 90. Kira-kira gimana hasil penelitian Yoga? Yoga? Tidak ini Pak, tidak sama. Jadi ada yang mungkin nilainya yang bagusnya tetap bagusnya. Nah, kalau yang kurang bagusnya
bisa jadi bagus, jadi bermacam-macam Pak sih. Gagal Variasinya nggak minggu peningkatan, yoga? Pak. Yoga Gagal, Pak. gagal nggak? Hah? Gagal Pak, jadi tidak bisa Iya. melihat apa kenaikannya. Iya, nggak jelas ya, Ga? Iya Pak. Ya, itu namanya peubah kontrol. Harus ada dikontrol. Tar dulu, tadi Risa udah jelasin. Tar dulu nih. Ada variabel lain nih, harus sebagai peubah kontrol nih. Ada juga nanti ada kelompok kontrol. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, maka dibahas di dalam namanya ANACOVA. Ya, ANACOVA 1 faktor, ANACOVA 2 faktor. Tapi tetap ada peubah kontrol. Wajib peubah kontrol. Ya, apa? Tar dulu nih, mereka kan gizinya beda-beda nih. Jadi peubah kontrolnya apa? Gaji orang tua misalkan. Beda loh, logika umumnya. Kalau gaji orang tuanya 100 juta sama gaji orang tuanya 1 juta, kira-kira apa beda terhadap anaknya? Silakan, Pratama. Pratama? Ya Pak. Punya pendapat cerita tadi? Ya, terkait metode tadi ya Pak ya. Bukan. Yang pendapatan orang tuanya 100 juta, ada yang di bawah 1 juta. Itu kira-kira terhadap anaknya gimana? Ya, jadi terkait pembelajaran berhubungan dengan gaji orang tua itu salah satunya berpengaruh terhadap fasilitas belajar Pak. Jadi mungkin kayak misalnya dalam pembelajaran online seperti ini, misalnya ada suatu metode yang bagus, misalnya dalam pembelajaran online, namun tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, juga nanti hasilnya akan kurang baik gitu Pak. Nah, dengan orang tua yang seandainya memiliki penghasilan lebih, dia dapat menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran anaknya. Sedangkan untuk anak-anak yang orang tuanya dengan gaji yang terbatas, mungkin agak perlu usaha lebih keras lagi untuk memahami atau mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak. Oke, good. Tapi ada juga loh pertama yang gajinya orang tuanya tukang beca tapi dia IP-nya tinggi, yaitu 1-2 ya pertama ya, outlier ya, betul nggak kira-kira? Betul juga Pak, betul. Oke. Jadi bisa juga dengan gaji yang misalnya terbatas itu menjadi semangat buat anaknya itu untuk mendalami ilmu pengetahuan gitu untuk merubah nasib keluarganya gitu Pak. Iya. Oke, kira-kira ada contoh lagi peubah kontrol yang lain? Apa kira-kira logika aja, apa yang bisa sebagai peubah kontrol yang menyebabkan taruh dia harus diperhatikan nih supaya hasil uji coba kita ini berhasil, apa saja kira-kira yang lain? Apa namanya Pak, kalau lingkungan gitu ya, lingkungan atau aktivitas keseharian dia gitu ya, atau budaya ya. Saya dengar ada ya, budaya Betawi itu S1 udah hebat banget gitu istilahnya dulu ya. Itu Rano Karno ya, Sidul ya. Oke, nah itu ceritanya ya. Jadi PET analisis sudah kebayang ya sebelum Bapak kasih assignment setelah ini ya. Kemudian ANOVA, kemudian ANACOVA. Kalau ANACOVA itu ada variable control ya, harus dibuat sehingga nanti hasil percobaannya bisa dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, yang terakhir adalah Risa, yang terakhir. Risa. Oke. Yang terakhir adalah model persamaan struktural atau kalau kita klik LISREL ya, linear structural equation model ya. Jadi hubungan struktural linear, terstruktur dia ya, terstruktur. Terstruktur itu nanti sebentar kita lihat Kaurinesa sama Gies untuk menampilkan yang PET analisis. Ada strukturnya dia, ya. Nah di sana ada esogenus sama endogenus. Bedanya dengan PET, dia merupakan pengembangan dari PET. Kalau PET itu kan observable variable, ya, observable variable, ya, sehingga dia langsung bisa dihitung, selesai tuh. Misalkan X1 3 badan selesai ya. Tetapi di dalam PET analisis di dalam LISREL, ya Bapak lebih senang ngomong LISREL ya, atau SEM. SEM itu Structural Equation Modeling, SEM.
Nah, itu dia variabelnya itu adalah variabel laten dia, atau variabel construct, atau variabel abstrak, ya. Abstrak, construct, atau laten, ya. Dan dia bisa punya nilai dibangun oleh beberapa variabel lainnya, atau dibuat instrumennya dari beberapa indikator. Nanti ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ya, ada faktor analisis. Nah, barulah dibuat instrumen untuk mengukur variabel laten tersebut. Nah, itu ada exogenous, ada endogenous. Ya, dia merupakan pengembangan dari PET analisis. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini materi-materi yang akan dibahas oleh kita, mulai dari PET analisis, bisa ada ANOVA 1 faktor, ANOVA 2 faktor, itu ada analisis varians. Tapi ketika ada variabel kontrol, ANOVA berkembang menjadi ANAPOVA. Tergantung 1 faktor atau 2 faktor. Ada juga 3 faktor, lebih complicated, ya, seperti itu. Ya, silakan sebelum kita lihat contoh yang sudah dapat dari Google. Ada pertanyaan atau ada yang kurang dari Bapak? Silakan. Atau ada yang belum paham secara sekilas materi ini? Cukup? Cukup, ya? Cukup, Pak, insya Allah. Oke, silakan Karenisa ditampilin atau Dias yang menampilin sekilas saja. Nanti Bapak hubungkan dengan Sam, ya. Untuk Risa tuh Sam. Silakan. Pak, mohon maaf sambil nunggu Bu Khairunisa menampilkan share screen, saya mau nanya Pak, kan kalau tadi di RPS itu kan total materinya kalau dibagi-bagi kan jadi ada 6 ya Pak. Dan terus tadi kan Bapak udah bagi-bagi bukan kelompok juga sih, maksudnya yang mau nyari ini gitu kan. Tapi kan yang Bapak bagi itu 4 ya secara garis besar. Nah, kan kita ada 11 orang. Kita ada 11 orang nih Pak, tapi ada 6 materi. Baiknya gimana ya Pak? Risa, yang sekarang ini hanya cuma hari ini aja, yang tadi dua-dua itu. Oh, ya, tapi ya saya juga mikir, maksudnya untuk kedepannya itu kan ada 6 materi ya Pak, kita 11. Kalau mau 2-2-2, satunya nanti nggak ada temen sendiri. Iya, cari teman sampai mau 2 kali nggak apa-apa. Oh gitu, oh ya baik Pak. Kalau yang sekarang cuma contohnya aja, hari ini aja yang 3-3. Ah iya, oke, baik. Ya. Siapa nih? Khairin apa Dias atau Erni? Tadi Bu Khairunisa yang menampil sepertinya. Ya. Langsung diagramnya aja Khairunisa. Kalau hitung-hitungannya nantilah tim jelasin, ya. Kita bahas secara garis besar. Diagram PET analisisnya ya Pak? Ya. Aku share screen yang dari internet punya orang apa Pak? Boleh, silakan. Oke. Tunggu sebentar ya Pak. Emang dia sudah bikin? Iya belum Pak. Maaf Pak, sebelumnya mau nanya dulu, aku kan tadi bisa di ini nggak Bu Risa, maaf ininya RPS-nya tadi. Aku kan perasaan tadi ke bagian nomor 9 ya Pak, yang koefisien analisis jalur, koefisien jalur ya Pak. Lalu terus yang nomor 10 itu masih saya ya Pak? Bukan, yang kelompok yang Bapak bagi sekarang ini hanya untuk hari ini aja. Oh gitu, jadi saya selebihnya nanti di yang saya cari tadi di koefisien jalur itu nyambung juga sama eksogen endogen ya Pak? Boleh, coba tampilin dulu coba. Oke, boleh. Sebentar Pak. Nanti Risa bagi-bagi kelompok ya Risa. Oh ya, oke. Iya baik Pak. Nah, nanti saya bingungnya itu aja sih tadi paling Pak, yang karena ada 6 materi kita ber-11 doang berarti. Cari temen yang satu yang mau 2 kali nggak apa. Iya, oke.
Mudah-mudahan kebayang ya. Coba dibayangkan di sekolah gitu. Jadi lebih menarik. Nah, ini Pak ada. Ya, coba pad-nya coba lihat diagram alirnya. Diagram. Ini Pak contohnya. Ada lagi yang di bawah, ada lagi yang lebih kompleks. Ada lagi ya? Enggak ada Pak, saya cari. Cuman kayak gitu doang. Sederhana sekali ya. Oh, ada nggak? Ini juga Pak. Oh, tuh lebih menarik tuh. Ini ada eksogen, endogennya juga ya Pak? Iya. Ada lagi yang lain? Cukup? Slide-nya di ini dulu. Ini ada. Kebayang ya, yang lainnya tuh ada jalur-jalurnya tuh, macam-macam. Pilih deh, dia yang mana mau dibahas sedikit. Yang dibahas. Ini boleh kali ini. Ini agak kompleks kayak ini. Yang tadi. Yang mana Pak? Ini. Yang ini coba gedein, bisa nggak digedein? Tuh. Ini. Kebaca nggak nih yang lainnya nih? Kelihatan soalnya saya pakai handphone Pak, maaf oh, iya. Pak. Oke, kamu baca berarti kan? Yang itu apa namanya yang tengah tuh? Autonomi, dia kayaknya sebagai ini ya, variabel antara ya. Iya. Kalau eksogennya mana eksogennya? Eksogen itu yang kayak bebas lah kalau di regresi. Tadi apa sih? Eksogen itu berarti sebagai X yang ini ya Pak, memiliki apa? Berarti yang mana sih eksogen ini antara ada yang bisa jawab? Eksogen itu kalau di regresi itu X, endogen itu di regresi Y gitu lah. Iya. Yang mana? Endogennya Y-nya job satisfaction. Eksogennya? Eksogennya age. Sama income. Autonomous sama income, betul ya? Ya. Iya. Kalau misalkan endogennya income, eksogennya apa? Satisfaction. Endogennya. Kalau endogennya income, apa eksogennya? Age sama autonomy. Yes, sama-sama. Iya. Padahal tadinya income itu jadi eksogen kan tadinya kan? Terhadap apa? Terhadap job satisfaction. Kebayang ya? Yes. Kebayang peta analisis? Selesai. Kebayang nggak? Insya Allah kebayang Pak. Oke, ya lanjut sekarang. Anova, silakan. Grup Anova. Habis ini Bapak kasih assignment ya. Jadi udah kebayang tuh, kayak gitu peta analisis. Masalah yang itu nanti koefisien jalurnya itu nanti ya dibahas pakai apa? Matriks korelasi ya. Kombinasi linier seperti regresi itu nanti ya. Tapi minimal sekarang ngelihat kerangka umumnya dulu deh. Seperti apa sih peta analisis? Ya, seperti orang kalau berperang kan harus lihat dulu medan perangnya seperti apa ya. Jadi ada pasukan mata-mata dulu mengintai, menggambarkan baru diserang. Nah, kita hari ini coba lihat sekilas dulu. Ya, silakan. Siapa? Leli ya? Leli ya? Yang Anova ya? Betul ya? Iya, Pak. Laili, Wildan dan Erni tadi, Pak. Ya, sudah dapat? Silakan. Itunya aja. Tabel hasilnya saja ya. Tabel hasil. Saya dapatnya ini Pak tentang kayak fungsi ujinya, asumsinya, hipotesis yang seperti itu Pak. Tabelnya aja, datanya. Kalau uji asumsi ya, Pak. Saya coba share screen dulu ya Pak. Oke. Nah, ini hipotesisnya tuh. Ya, mu1, apakah sama dengan mu2, apakah sama dengan mu3, dan seterusnya. Karena lebih dari 2 kelompok ya, atau 2 variabel. Tuh, hipotesisnya. Oke, terus bawah.
Terus tabelnya. Itu nantilah waktu presentasi lah. Tabel, nah itu nantilah waktu presentasi. Terus datanya seperti apa? Datanya. Ini satu arah nih. Oke, stop. Ini satu arah. Ya, hanya bicara kolom saja dia. Atau nanti bicara baris saja. Apa kolomnya? Perlakuan saja. Atau kelompoknya. Oke, lanjut. Ini mudah-mudahan dengan lihat gambar gini nggak terlalu susah nantinya ya. Mudah. Terus lanjut sampai datanya seperti apa, ada nggak contoh soalnya? Oh, ini uji asumsi nih. Terus, nah ini datanya. Ini satu arah ya, betul ya? Hanya membandingkan antar kelompok. Hanya membandingkan beberapa metode pembelajaran. Oke, yang dua arah. Silakan yang dua arah. Ke bawah ada nggak dua arah? Kalau dua arah biasanya baris dan kolom. Kalau ini cuma kolom saja. Datanya. Atau tabel hasilnya. Ada yang dua arah? Nah, ini dua arah. Coba ke bawah. Hipotesis dua biasanya. Hipotesis dua. Uji asumsi sama. Nah, ini dua arah. Oh, sebentar. Nah, ini. Ya. Itu ada bicara waktu sama gender ya? Halo? Iya Pak, betul Pak. Oke, ini dua arah. Jadi kalau di tabel bisa baris, bisa kolom ya. Kemudian dijadikan satu kolom, tapi ada variabel gender di sana. Jadi mesti barisnya adalah laki-laki, perempuan mestinya. Baru diisi. Oke, itu ANOVA. Oke, lanjut. Anak Kova. Ya, silakan Anak Kova. Siapa? Nazi tadi ya? Saya izin stop share screen ya Pak. Yes, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan sambil jalan. Pertama ya tadi ya, Anak Kova ya? Betul ya? Apa Nazi? Ini saya share screen dulu. Oke, Nazi. Mudah-mudahan dengan membahas semuanya secara umum kebayang nih ya, kebayang penggunaannya masing-masing metode tersebut ya. Mudah-mudahan. Udah terlihat belum share screen-nya? Ya. Belum. Belum ada, Bu. Oh, belum kelihatan. Sebentar, diulang ya. Kalau ini udah terlihat. Di saya belum, Bu. Di saya juga belum. Tadi lo coba saya suruh. Sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada Bu Nazira. Oke, langsung ke tabelnya. Tabel hasilnya. Hasilnya. Terus ke bawah, terus. Nah, oke, terus. Nah, ini stop ya, stop. Ya, oke, stop. Nih, misalkan A1, A2, A3. Di sini apa, Nazi? A1 itu metode ceramah, A2 itu metode pemberian tugas, A3 itu metode kooperatif. Yakin ketiga metode ini berbeda nanti hasilnya terhadap pembelajaran siswa? Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau yakin jangan pakai ini, pakai ANOVA, selesai. Nazi. Oh, gitu.
Oh, belum tentu, Pak. Belum tentu, Bu. Kenapa? Ada faktor lain loh, Bu, atau perubahan yang bisa menyebabkan ini perlu dikontrol hasilnya ini, ya. Itu adalah skor tes bakat. Jadi metode pembelajaran ini, tar dulu, kita harus lihat dulu nih sesuainya skor tes bakat nih, karena dia akan mempengaruhi hasil nih, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, maka pakai ANACOVA. Nah, itu X, ya. Y-nya adalah skor prestasi belajar. Nah, ANACOVA itu merupakan kombinasi, ya, namanya ANOVA yang biasa di dalam rancop dengan regresi. Apa regresinya? Yaitu adalah X dan Y. X variabel bebas, Y variabel tidak bebas. X variabel prediktor, Y adalah variabel terikat. Nah, inilah variabel X inilah sebut sebagai pengubah kontrol, concomitant variabel. Ya, variabel kontrol. Tar dulu, kita harus cek, harus dilihat dulu kontrolnya nih, skor tes bakat nih. Ya, karena masing-masing beda-beda loh. Hati-hati tuh, nanti bisa mempengaruhi hasil penelitian kita nih. Nggak berhasil nih metode pengajar kita ini, perbandingan metode pengajarnya. Nah, sehingga apa? Sehingga pakai ANACOVA. Ya, ANACOVA ini analysis of covariance namanya, ya. Kalau tadi ANOVA, analysis of variance. Kalau ini ANACOVA, covariance, ya. Sehingga nanti X dan Y dilihat tuh hubungan seperti apa regresinya, ya. Nah, kalau udah seperti itu, maka dibahas dengan ANACOVA. Ini satu arah. Kalau dua arah, ya mirip tadi dengan ANOVA dua arah. Ada variabel lain, ada faktor lain yang juga dilihat perbandingannya. Jadi kalau satu arah, satu hipotesis, misalkan nih ya, satu arahnya adalah hanya metode pembelajaran misalkan. Berarti hanya bicara kolom A1, A2, A3 misalkan saja. Berarti satu hipotesis. Kalau ANOVA dua faktor, ya dua hipotesis. Yang kolomnya A1 dibandingkan A2 dibanding A3, hipotesis lainnya ya di baris. B1 dibanding B2 dibanding B3 dibanding B4. Dua arah. Selesai. Tapi kalau ada ada variabel lain yang bisa mempengaruhi Y, yang hubungannya linear, yaitu disebut sebagai regresi, maka muncul tuh namanya perubahan kontrol. X tadi, ya. Nah dulu nih, jangan main bandingin aja. Lihat dulu anaknya, sama nggak dia kondisinya? Kondisi apa ya? Itu coba lihat kondisi skor tes bakatnya. Itu mempengaruhi loh. Kalau tinggi ya sama aja. Mau A ke, A1 ke, A2 ke, A3 nggak masalah bagian tinggi. Coba bagian rendah. Mungkin pengaruh. Ini lebih baik. Nah itu dikontrol namanya. Dengan X. Kebayang anak apa? Halo? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Sam sekarang. Terakhir, Sam. Yuk, silakan. Makasih, Nizi. Iya, Pak. Izin coba share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini yang Sam ya. Ini pet analisisnya seperti ini. Nah, karena saya itu pengembangan dari pet analisis. Terus, nah, stop dulu. Lisa, nah stop ya. Coba yang usia ya. Ya, usia itu kan cuma satu variabel yang langsung bisa diukur ya, betul ya? Iya. Betul ya? Age tadi ya. Oke, job satisfaction juga kan? Dia langsung bisa diukur ya. Nah, kalau yang nggak bisa pakai pakai SEM. Coba SEM ke bawah. Yang SEM ada? Ini masih ada lanjutannya.
bisa atau terus bentar. Apa ini? Diagramnya coba ke bawah. Ini masih pet ya. Yang SEM terus. Ini ya. Coba bisa yang tadi. Ini atau dibawahin lagi, Pak? Bawah lagi. Kali ini masih pet kan, betul ya? Sepakat ya? Pet nih masih sepakat ya nih pet. Oke, nah ini yang dimaksud dengan SEM ya. Jadi ada variabel namanya pelayanan, betul nggak? Ya, misalkan ya pelayanan. Kalau variabelnya tinggi badan, perlu nggak muncul X1, X2? Kalau pelayanan Bapak ganti tinggi badan, perlu nggak muncul X1, X2? Nggak perlu ya, Pak? Tidak perlu. Karena apa? Sudah bisa diukur langsung, betul nggak? Iya. Pakai meteran, ya kan? Nah, karena pelayanan ini disebut sebagai unobservable, yang tidak bisa diukur langsung, maka butuh tuh instrumen, butuh kuesioner dengan skala Likert, misalkan muncullah X1, X2. Dari mana X1, X2? Mungkin nggak X1, X2, mungkin di S1 sampai S100 misalkan. Tapi setelah dilakukan uji validasi, ya dengan realitas, maka hanya yang muncul X1, X2. Kebayang? Oh iya. Oke, terus ke bawah yang lebih kompleks coba. Ada yang lebih kompleks? Ada di samping. Itu kompleks. Mana ya? Tadi saya lihat ada. Nih, ini saya nggak ngerti kenapa. Ini CLBK apa LBK? Beda ya? LBK. Iya, ada C. LB, STS, STG. Stop, Lisa. Nah, inilah disebut sebagai variabel eksogen. LBK, coba kursornya mainkan, bisa. LBK, LB, STS, STG, itulah variabel eksogenus. Kenapa variabel eksogenus? Karena variabel ini di dalam model ini hanya dia yang muncul, dia tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel endogenus. Mana variabel endogenusnya, Risa? Mana endogenusnya? Ini ya. Iya, M dan KS. Itulah variabel endogenus. Loh, muncul nih X11, X12, X13, X21. Apa tuh, Desa? Ini sampelnya ya, Pak? Ya bukan sih, Pak. Kenapa dia muncul X11, X12, X13? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Erni? Kenapa? Terus di M muncul Y11, Y1 berapa tuh? 2, Y. Kenapa itu muncul? Ada yang bisa jawab? Halo? Tadi kayaknya Bapak udah jelasin deh. Wildan? Apa Wildan? Udah tetap di situ aja, Isa. Gambarnya aja, stop gambarnya aja. Kenapa dia muncul? Pertama, karena tidak bisa diukur langsung, Pak. Jadi apa tuh Y11, Y12 itu apa sih? Pertama, apa dia? Apa tuh S11, S12, S13 itu apa itu? Dia adalah variabel pembentuk. Bisa kok, Bapak ketutupan ya? Kenapa nih? Oh, belum muncul ya, Pak. Kok gelap? Udah ada belum, Pak? Ada. Dialah yang membentuk LBK. Jadi LBK-nya ini 70. Dari mana 70? Dari kuesioner, Pak. Apa kuesionernya? Ada indikator. Indikator S11, S12, S13. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Paham. Terus gimana mengukur M-nya? Gimana cara mengukur M-nya? Ayo silakan. M. Dari hasil LBK ini?
Belum. Dari mana dia ngukur M-nya? Skor M-nya dari mana? Leli, Erni. Dari LBK, LBSTS, STG No. bukan, Pak? Razi. Dari Y1, Yes. Oh, di sini. Itu. Karena tadi kan kata Bapak, Y itu pembentuknya M ya, Pak. Kenapa? Iya. Karena Dia Y akan membentuk pembentuknya. M. Nah, ketika dia bicara pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maka dibikin hubungan struktural. Apa hubungan strukturalnya? Masing-masing LBK dengan M dengan ini struktural. LB, M dengan bawahnya apa tuh? AS. Jadi terstruktur. Mana dulu nih strukturnya? LBK dulu boleh. LB boleh. STS boleh. STS boleh. Nah, digabung jadi satu. Inilah yang disebut sebagai Listrel, ya, hubungan struktural linier. Karena hubungannya linier dia, satu arah ya, kayak gitu. Kebayang perbedaan antara PET dengan Listrel? Sam, bayang nggak? Jadi kalau dari gambar kayaknya kalau ini lebih kompleks ya Pak daripada yang. Iya, kalau PET kan udah observable dia. Yang tugas yang tadi pertanyaan Wildan tadi di X1 dia X2 S11 S123 itu dalam bentuk kuesioner pakai skala Likert, dapatlah skor LBK, dapatlah skor LB, dapatlah skor dan seterusnya. Kebayang sampai sini materi akan mau dibahas sampai UAS. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang kurang? Silakan. Cukup. Halo. Ada yang bertanya? Cukup? Saya cukup Pak. Sepertinya, Pak. Oke, kalau cukup, oke, assignment-nya adalah sekarang, ya, kita close nanti kita selesai. Buat fenomena, ya, cerita aja fenomenanya. Ada variabel bebas endogennya, ada variabel endogenesnya, ada variabel perubahan kontrol bebas. Silakan, fenomenanya silakan buat. Yang nanti nih kita akan bisa tahu nih, yang fenomena yang saya buat ini bisa pakai PET seperti ini. Fenomena ini bisa nih pakai PET, tapi ceritanya seperti ini. Ceritanya bisa pakai ANOVA. Oh, ceritanya seperti ini. Oh, fenomena yang saya buat ini satu fenomena lah ya, komplit ya. Ini bisa pakai ANOVA. Gimana caranya? Ini seperti ini. Ini bisa pakai sel. Kebayang tugas mandiri hari ini? Hanya cerita saja. Ada pertanyaan tugas mandirinya? Halo? Maaf Pak, cerita tuh gimana maksud cerita? Jadi kayak paragraf atau gimana ya Pak? Atau ada tadi? Di sekolahnya ada fenomena apa? Tawuran. Ada fenomena apa? Kinerja guru. Ada fenomena apa? Murid malas. Ada fenomena apa? Silakan. Sudah? Mana dulu topiknya? Sudah ya? Tawuran Pak ya udah ada. Silakan bebas ya. Yoga bikin ini boleh. Guru boleh, sekolahnya boleh, pendidikannya turun, silakan. Nah dari situ identifikasi. Jawaban-jawaban apa saja? 1, 2, 3, terus bikin bebas. Kebayang? Kebayang? Ya. Oke. Nah, sudah kebayang, banyak nih variabel, misalnya Leli bikin sampai 50 variabel, nggak apa-apa. Nah, nanti pakai PET. Dipilah-pilah nih. PET nih kayak begini. Oh, ini gini nih. Kasus ini bisa pakai PET nih. Cerita tuh. Kasus PET. Cerita lagi tuh. Bahwa nanti ini sebagai variabel antara, mungkin gambarnya seperti ini, kayak gitu. Hanya ilustrasi aja, nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah. Kebayang? Nah, iya Pak. Dari fenomena tadi sampai identifikasi, ada nih pelajaran ANOVA namanya nih, satu arah, dua arah. Oh begini nih tabelnya nih, tabel hasilnya, payoff table namanya. Yang tadi Bapak, yang tadi kita lihat ya. Oh seperti ini gambarnya nih. Oh ini metode pembelajaran A, B, C, ini satu faktor. Oh ini kalau dua faktor kayak gini nih. Ambil aja dari yang tadi identifikasi yang tadi dibikin. Terus ada lagi ANOVA.
ini nih sebagai pembuat kontrolnya nih. Ini nih pembuat kontrolnya nih. Dibikinlah kita tabulasinya. Ini anak OVA. Belum ngitung ya, belum ngitung. Kalau gitu nanti kelompok masing-masing. Hanya cerita aja, tapi udah ada kerangka besarnya. Sam, gambar kayak tadi, Sam. Anggaplah X1, S1 nggak apa-apa. Belum ngitung indikator yang benar nggak apa-apa. Ya, kebayang tugasnya? Pak, berarti ini tuh gambaran kasarnya gitu kan ya maksudnya ya? Yes. Paham, Okay. Pak, paham. Paham ya? Berarti menarik kalau paham nih soalnya. Gitu ya. Cukup, Risa? Teman-teman semuanya sudah dipahami apa yang bisa dikerjakan nanti hari ini? Insya Allah paham, Pak. Oke. Pengumpulannya gimana ya, Pak? Hari ini juga atau gimana? Ya, ini yang jelas kan Bapak kasih waktu 1 jam. Ya, kita kan udah selesai nih PJJ-nya. Ya, kalau nggak bisa sekarang, nggak apa-apa besok. Nggak bisa besok, besoknya lagi. Tapi yang jelas minggu depan Bapak lihat di folder sudah ada nama kalian sama tugas. Okay. Ya, syukur-syukur cepat kan lebih cepat lebih baik. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih ya semuanya ya. Iya, ya. Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak.